Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia yang semakin bingung membedakan antara benar dan salah, antara korban dan pelaku, antara terang dan gelap, hari ini kita mengangkat sebuah renungan yang tak populer, namun sepenuhnya berdasarkan firman Tuhan. Bukan renungan politik, tapi nubuat profetik tentang satu bangsa yang diciptakan bukan oleh Allah. Tahukah Anda bahwa nama Palestina tidak pernah muncul dalam Alkitab, tidak di Perjanjian Lama, tidak di Perjanjian Baru, tidak satu kali pun. Nama itu bukan berasal dari surga, melainkan diciptakan oleh Kaisar Romawi Hadrian untuk menghapus nama Yudea dan menggantinya dengan nama musuh Israel kuno, Filistin. Palestina adalah identitas palsu, bukan warisan tapi rebranding, bukan bangsa tapi propaganda. Palestina adalah nama buatan politik modern, ciptaan dunia Arab dan dunia anti-Israel. Dalam Alkitab, wilayah itu tidak disebut Palestina, tetapi Filistia, bangsa musuh Israel yang telah dikutuk Tuhan secara turun-temurun. Maka secara rohani dan profetik, Palestina adalah kelanjutan dari bangsa yang terkutuk, bukan bangsa korban. Beginilah firman Tuhan, "Aku tidak melupakan apa yang dilakukan nenek moyangmu, hai Palestina. Aku tidak akan menarik kembali tangan murkaku atas keturunan bangsa terkutuk itu." Dalam Alkitab, Tuhan menyebut mereka, mulai dari sungai Sikhor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron, ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Yosua pasal 13 ayat 3. Itulah wilayah Filistin. Dan apa yang Tuhan firmankan tentang mereka? Karena 3 perbuatan jahat Gaza, aku tidak akan menarik kembali hukumanku. Amos pasal 1 ayat 6. Tuhan tidak menyebut mereka sebagai korban. Tuhan menyebut mereka sebagai musuh perjanjian, dan murkanya atas mereka masih berlangsung sampai hari ini. Nama Palestina tidak pernah berasal dariku. Nama itu bukan bagian dari kitabku. Itu bukan warisan rohani. Itu warisan pemberontakan. Diciptakan oleh bangsa-bangsa yang membenci umatku untuk menghapus nama Israel dari tanah yang kujanjikan. Siapakah mereka yang menyebut dirinya Palestina? Mereka bukan Kanaan, bukan Ibrani, bukan anak perjanjian. Mereka adalah bayang-bayang dari bangsa Filistin, bangsa yang kukutuk dan yang telah aku tetapkan untuk kebinasaan. Dan beginilah firman Tuhan tentang wilayah itu. Aku akan membinasakan orang Kreti dan membinasakan sisa orang Filistin. Ashkelon akan menjadi sunyi dan mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel pasal 25 ayat 16 dan 17. Inilah nubuatan yang sedang digenapi di zaman kita. Gaza terbakar, Ashkelon sepi, Hamas merangkak di bawah tanah. Sebab Tuhan sedang menunjukkan bahwa tanah perjanjian bukan milik siapapun yang membenci kebenaran. Mengapa dunia membela Palestina, tapi membenci Israel? Karena Palestina bukan bangsa korban. Mereka adalah proyek pemberontakan. Palestina adalah ciptaan dunia Arab, bukan ciptaan Tuhan. Mereka diciptakan untuk satu tujuan, merebut tanah perjanjian dari tangan umat pilihan Allah. Itulah sebabnya dunia bersimpati. Itulah sebabnya para pemimpin Arab menangis setiap kali satu anggota Hamas terbunuh. Karena mereka tidak menangisi manusia, mereka menangisi kegagalan rencana mereka. Orang-orang Arab menangis di konferensi. Mereka mencela Israel di mimbar-mimbar PBB. Mereka meratap ketika roket mereka gagal dan ketika terowongan teror dihancurkan. Tapi Tuhan bersukacita, bukan karena darah tertumpah, tetapi karena tangannya sedang menegakkan kembali batas yang telah dijanjikannya kepada Abraham. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua pasal 1 ayat 3.
Dunia boleh mengangkat Palestina sebagai simbol kemerdekaan, tapi bagiku mereka adalah simbol perlawanan terhadap kedaulatanku. Simbol penolakan terhadap janjiku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dunia Arab menciptakan Palestina, tapi aku tidak pernah menciptakan bangsa itu. Dan apa yang tidak aku ciptakan, tidak akan bertahan di hadapanku. Aku akan melenyapkan sisa orang Filistin, orang Kreti, dan Askelon akan menjadi sunyi. Ekron akan dibuang, dan Gaza akan ditinggalkan. Zefanya pasal 2 ayat 4 dan 5. Mereka menyerukan pembebasan Gaza, tapi siapa yang akan membebaskan mereka dari murkaku? Mereka membunuh anak-anakku dengan bom tersembunyi, mereka membakar namaku dari Yerusalem, dan mereka menjadikan tanahku sebagai ladang darah. Maka beginilah firman Tuhan, aku akan menyalakan api di tembok Gaza, dan ia akan memakan habis puri-purinya. Amos pasal 1 ayat 7. Israel adalah bangsa pilihanku. Palestina adalah hasil pemberontakan dunia. Israel lahir dari janji. Palestina lahir dari kebencian. Israel akan bangkit. Palestina akan dibubarkan. Karena aku tidak mengurapi Palestina. Aku tidak memberikan tanah kepada mereka. Aku tidak menulis nama mereka dalam perjanjianku. Yehezkiel berkata, tanah itu tidak akan dibagi-bagi kepada bangsa-bangsa, sebab itu milik pusakaku untuk selamanya. Palestina bukan bangsa korban. Mereka adalah penerus Filistin, bangsa yang ditetapkan untuk binasa. Dan siapa yang berdiri di belakang Palestina, berarti berdiri melawan Tuhan. Karena Tuhan tidak berperang melawan rakyat Gaza, Tuhan berperang melawan roh Filistin yang terus menolak janjinya. Barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk, dan barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati. Kejadian pasal 12 ayat 3. Saudara-saudari terkasih, ketika matahari perlahan tenggelam dan hari mulai berakhir, kita duduk sejenak, bukan untuk melarikan diri dari berita, tapi untuk merenungkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik headline, di balik propaganda, dan di balik air mata dunia. Sore ini, kita dihadapkan pada satu kebenaran yang tidak nyaman bagi dunia. Tuhan tidak netral. Tuhan tidak berdiri di tengah-tengah konflik. Tuhan sudah memilih, dan Dia tidak pernah salah memilih. Sebab Tuhan telah memilih Sion, Ia menginginkannya menjadi tempat kediamannya. Mazmur pasal 132 ayat 13. Dunia hari ini membela Palestina dengan suara lantang. Media berlomba menyebut mereka korban, seolah melupakan siapa yang pertama kali menembakkan roket, siapa yang menjadikan anak-anak sebagai perisai, dan siapa yang membenci nama Israel dengan sumpah kematian. Tapi surga melihat lebih dalam. Surga tidak melihat kulit, kamera, atau kata-kata licin. Surga melihat hati, dan surga tahu Palestina bukan bangsa korban. Palestina adalah kelanjutan dari Filistin, bangsa yang telah Tuhan kutuk sejak dahulu. Nama itu, Palestina, bukan berasal dari Alkitab, tetapi dari musuh-musuh Israel yang ingin menghapus nama Yudea dari sejarah. Aku akan membinasakan sisa orang Filistin, dan mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel 25 pasal 16 dan 17. Maka ketika dunia menangis karena Hamas dihancurkan, Tuhan tidak menangis. Tuhan tidak bersedih melihat rencana kejahatan dihentikan. Tuhan bersuka cita karena tanahnya dibersihkan. Ingatlah ini, Tuhan tidak berdiri di pihak mayoritas. Tuhan berdiri di pihak janji. Tuhan berdiri di pihak Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan bagi kita hari ini, yang hidup di tengah dunia yang bingung dan munafik, pertanyaannya sederhana namun penting. Di pihak siapa engkau berdiri? Apakah engkau berdiri bersama opini dunia? Atau engkau memilih berdiri bersama Tuhan, meski itu berarti kau akan dibenci, dicemooh, dan dianggap fanatik? Sore ini, mari kita berdoa.
agar hati kita tidak dikuasai emosi palsu, agar kasih kita tidak dimanipulasi oleh kebohongan media, agar kita tetap berdiri di tempat yang Tuhan kehendaki, meskipun tempat itu sepi, sempit, dan tidak populer. Karena lebih baik berdiri sendiri di pihak kebenaran, daripada diterima dunia dengan kompromi. Barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk, dan barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati. Tuhan tidak berubah, firman-Nya tidak bisa dipalsukan, tanah yang dijanjikan tidak bisa dicuri, dan umat-Nya tidak akan dibiarkan sendiri. Sore ini, mari kita pulang dengan damai, bukan karena dunia menjadi adil, tapi karena Tuhan tetap setia. Shalom. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap berdiri di pihak langit, bukan di pihak mayoritas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar,
dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gerejamu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.